Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Ersat, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Sabtu 25 Januari 2025. Sari berita penting. Barantin fasilitasi ekspor 531 ton komoditas pertanian asal Jambi. Berita kedua, aksi unjuk rasa tenaga honorer R2 dan R3 Kabupaten Bungo tuntut nasib PPPK paruh waktu. Berita ketiga, harimau Sumatera menerkam Pak Gadih Agam. Berita selengkapnya. Badan Karantina Indonesia Barantin memfasilitasi ekspor komoditas unggulan sektor pertanian dan kehutanan Jambi ke berbagai negara tujuan dengan volume mencapai 531 ton. Hari ini kami melepas ekspor sebanyak 531 ton komoditas pertanian unggulan Provinsi Jambi. Jaminan kesehatan komoditas untuk memastikan keberterimaannya di negara tujuan, kata Kepala Barantin Sahat M. Pangabean di Jambi Kamis, dikutip dari media lain. Nilai ekspor kali ini Sahat merinci untuk 504 ton berupa karet lempengan atau seed bernilai 6,2 miliar rupiah dengan tujuan India dan 27 ton pinang biji senilai 440 juta rupiah dengan tujuan Iran. Selain itu juga ekspor kayu meranti sebanyak 53.903 meter kubik dengan nilai ekonominya senilai 544 juta dengan tujuan Korea Selatan. Total ekspornya senilai 7,2 miliar. Barantin memastikan pemenuhan persyaratan teknis sanitari dan fitosanitary SPS sehingga diterima di negara tujuan. Misalnya untuk pinang biji ekspor ambang batas kadar alfa toksinnya sebesar 30 ppb part per billion atau 1 bagian per miliar. Persyaratan teknis seperti demikian pun menurut Sahat berlaku sama untuk komoditas yang masuk ke negara Indonesia. Demi mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional, kata dia, karantina melakukan pendekatan biosecurity dan biosafety dalam penyelenggaraan karantina, baik untuk komoditas ekspor maupun impor, memastikan keamanan pangan sesuai protokol yang sudah disepakati bersama antar negara. Sahat mengapresiasi pemerintah Provinsi Jambi dan pemangku kepentingan lainnya yang turut mendukung peningkatan ekspor komoditas unggulan Jambi. Pelepasan ekspor ini menurutnya merupakan bentuk dukungan dalam penyelenggaraan sistem karantina. Jambi memiliki komoditas pertanian dan perkebunan unggulan ekspor. Di era digital ini, sistem ketelusuran atau traceability sangat mudah untuk dilakukan. Komoditas unggulan Jambi ini banyak. Sebelumnya tercatat komoditas unggulan Jambi itu yaitu hewan, ikan, dan tumbuhan tercatat dari Jambi. Tercatat juga di pusat, kata dia. Dia menegaskan pelepasan ekspor ini bertujuan untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi serta meningkatkan lapangan kerja di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan bahwa Provinsi Jambi kaya dengan komoditas unggulan yang memiliki daya tarik besar di pasar internasional. Salah satunya adalah pinang betara. Pinang Jambi diakui sebagai pinang terbaik di dunia. Dinas silakan bergerak untuk meningkatkan produksinya, termasuk karet juga, namun masih disayangkan komoditas unggulan Jambi, tapi tercatat keluarnya dari daerah lain, kata Al-Haris. Haris berharap kolaborasi dan sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan Badan Karantina Indonesia sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Kepala Karantina Jambi Sudiwan Situmorang mengatakan pihaknya mendampingi pelaku usaha untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis komoditas ekspor. Karantina juga mengedepankan prinsip biosecurity dan biosafety demi menjaga ketahanan pangan nasional. Sumber berita Jambi Express. Berita kedua, ratusan tenaga honorer R2 dan R3 di Kabupaten Bungo
menggelar aksi demo unjuk rasa ke kantor Bupati Bungo. Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, aksi yang dilakukan tenaga honorer R2 dan R3 tersebut dilakukan untuk mempertanyakan nasib dan status honor PPPK paruh waktu yang hingga kini belum ada kejelasannya. Koordinator Aksi Damai Aliansi Honorer Kabupaten Bungo, Muhammad Daniel, menyampaikan beberapa tuntutan dalam aksi kali ini. Mereka meminta agar tenaga honorer R2 dan R3 diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa perlu mengikuti ujian, mengacu pada keputusan Menpan RB nomor 634 Diktum nomor 7. Tuntutan lainnya adalah menolak pembukaan CPNS sebelum status tenaga honorer R2 dan R3 di Kabupaten Bungo diselesaikan, serta meminta penempatan formasi yang sesuai dengan tempat kerja mereka. Selain itu, mereka juga meminta dibukanya formasi administrasi sekolah, pustakawan, tata usaha, dan operator khusus untuk Dinas Pendidikan. Mereka juga mendesak agar formasi untuk tenaga honorer R2 dan R3 dibuka paling lambat 31 Desember 2025, serta penambahan nilai untuk tenaga teknis dan seleksi PPPK. Kami berharap semua tuntutan ini dapat digelar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kami ingin nasib para honorer ini diperhatikan, ujar Daniel saat orasi dalam aksi damai tersebut. Terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bungo, Wahyu R. Sarjono, memberikan klarifikasi. Menurutnya, jumlah tenaga honorer R2 dan R3 yang terdata di database BKN Kabupaten Bungo mencapai 2.500 orang. Wahyu memastikan bahwa tidak ada pemberhentian massal bagi tenaga honorer yang terdaftar dan mereka tetap dapat bekerja seperti biasa. Semua tenaga honorer R2 dan R3 yang terdaftar di database BKN tetap bekerja di tempat masing-masing. Kami berupaya agar mereka bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Namun itu semua tergantung pada anggaran daerah, kata Wahyu. Wahyu Sarjono juga menjelaskan bahwa seleksi tahap 1 PPPK sudah selesai dan saat ini sedang dilakukan verifikasi untuk berkas tahap 2. Namun keputusan terkait informasi yang akan diterima sepenuhnya tergantung pada ketentuan pusat dan ketersediaan anggaran. Sesuai dengan surat keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, tenaga honor PPPK paruh waktu tetap bekerja di tempat masing-masing tanpa ada pemberhentian massal, tambahnya. Demonstrasi ini mencerminkan harapan besar bagi tenaga honorer R2 dan R3 di Kabupaten Bungo agar status mereka bisa diperjelas dan diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia di daerah. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, harimau Sumatera menyerang ternak warga di Nagari Pagadi, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. No kehen do de opi man taan tunggak la dolo kanuriri paten kehen tu tahu nama so di rimau itu ke belakang. Cakko betul do ha
Aden kan oh kadang-kadang tabi jari hantu ne. Hantu oh kemangkin na na. Tapi maracun na ma. Tuli na ba maracun na rin na kane do ta yo ba akala ma. Ato dan na bongle na. Hantu ba ada ma na ba ato sa. To rupoy ban piang ado pagi ko de ma. Taila den sabi sanyo sa karwa. Nandun karwang batang la din nagyang pagila din nagyang sanyo. Oh, so laki datang dua no naluguyah ka no maya. Iyo. Ini pitua. Ito nan bakuan makiwa. Ito. Anda pi magiban piang do la din sang karo lu siyo ma no. Abi ko kalau lagi bantiang pagi ko. Oy, mar sudah buo keme ko baat. Dino, laman nengok bantiang ko ken ko. Nak lah modal lah balik na. Ada tak senati den. Nak aman bantiang lokoh tu belum jadi lah di bola na rumah balik aman tu. Ayo bau na di laman. Yo mak. Jumat 24 Januari 2025. Informasi itu dibenarkan oleh Wali Nagari Pagadi Aliwar saat dihubungi media melalui telepon selulernya. Ia benar diduga kawanan harimau menyerang hewan ternak warga pagi tadi, ujarnya. Peristiwa itu disaksikan langsung oleh pemilik ternak bernama Nal berumur 40 tahun warga Pagadi, Ilya. Menurutnya saat kejadian pemilik sapi itu akan mengeluarkan ternaknya dari kandang. Namun belum sampai di kandang ia melihat 3 ekor yang diduga harimau sedang menyerang sapinya. Melihat kejadian itu, ia langsung berteriak minta tolong sehingga didengar oleh warga. Melihat warga yang sudah banyak berdatangan ke lokasi, harimau itu pun meninggalkan lokasi itu. Guna mengantisipasi kejadian serupa, pihaknya sudah melaporkan ke BKSDA untuk ditindaklanjuti. Hal ini, tim BKSD sudah berada di lokasi, namun informasi awalnya bahwa jejak yang ditemukan lebih kecil daripada jejak harimau yang sebelumnya ditemukan di kawasan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota katanya. BKSD menurutnya juga sudah mengimbau agar warga tetap waspada dan berhati-hati serta menghindari konflik dengan harimau tersebut. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.